koordinator yang di depan, terutama Ustaz Silim Makan. Dialah yang ketua ngobrolnya untuk memperjuangkan kalian. Perkenalkan, di sebelah saya ini asisten TA dari Jakarta. Dialah juga yang mengakses data atau kota selama ini yang memperjuangkan dari dua kelompok, dari Darul Ulum dan Mambaul Ulum. Jumlah totalnya itu adalah sekitar 100 lebih. Alhamdulillah atas jasanya beliaunya kita bisa dapat menikmati hari ini dan semuanya lolos jadi 100%. Alhamdulillah. Ya. Terus yang kedua, salawat serta salam kita nyatakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita dapat terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada mas-mas, mbak-mbak yang pada hari ini sudah statusnya menjadi mahasiswa. Kalau kemarin kita ketemu pada awal-awalnya kita sosialisasi masih calon mahasiswa, sekarang sudah mahasiswa. Jadi sekarang sudah super mahasiswa, ya. Apakah mahasiswa sekarang berjuta? Enggak ya? Seperti yang sebelumnya kemarin. Terkait pertemuan pada hari ini, kami menyampaikan ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh mahasiswa. Kalau mengingat proses perjalanan kalian itu sangat ikunya panjang sekali. Mulai dari awal kita berangkat dari jumlah memang 50, mungkin 50 lebih, ada yang berhenti. Cuman dalam perjalanan kita tahu, mungkin masih ingat di benak kita ada beberapa mahasiswa yang dipanggil duluan. Kalau nggak salah 19 yang dipanggil awal di bulan Agustus, ya. Setelah itu lama kita tidak dipanggil. Nah, di situ sebenarnya kendala itu yang 31 itu tertunda secara otomatis itu tidak dapat. Yang 31, terutama yang di PG PAUD yang banyak terkendala. Akan tetapi kami berusaha dengan teman-teman, terutama sama Bapak Febian ini, karena sudah waktu itu kita sudah tidak dapat jatah. Di bulan Oktober, awal bulan Oktober itu sudah dilihat bahwa kita itu yang di Mendikbud itu sudah ditutup. Akhirnya di pertengahan Oktober, akhirnya kita lobby ke TA melalui Bapak Febian. Ternyata alhamdulillah peluang itu masih ada, sekitar 70 jumlah mahasiswa, sedangkan kita itu yang masih belum masuk 31 plus yang di Mambaul Ulum itu kalau nggak salah juga sama 32. Jadi masuk semua. Setelah tanggal kalau nggak salah dari 19 Oktober waktu itu Maulid Nabi kita panggil total semuanya itu hari Sabtu kalau nggak salah. Hari Sabtu itu diverifikasi semuanya masuk. Ternyata di hari Minggu pun juga ada yang tidak masuk. Dari Sumber Jambi itu ada 9 anak yang masih belum masuk. Setelah saya cek, ternyata masih anak ini masih belum masuk. Konfirmasi lagi ke pusat, akhirnya telepon lagi ke daerah, ke universitas, ternyata permainan di universitas. Sehingga alhamdulillah pun juga waktu itu alhamdulillah juga lolos. Hari Seninnya data itu sudah fix, malam Selasanya sudah saya dapat informasi. Baru saya kirim ke grup yang separuh itu yang separuhnya saya tahan. Saya masih ingat nggak waktu itu? Ya. Masih ingat ya. Sehingga coba tolong didata yang belum dapat, sehingga saya ajukan pada hari ini. Padahal semuanya itu sudah saya kantongi. Ustaz Sidi untuk menjadikan acuan bahwa semuanya itu alhamdulillah yang disebut yang itu tercover. Cuman saya main saja sampai sejauh mana teman-teman yang ada di mahasiswa yang disebut itu bisa enggak? Ternyata betul bisa. Banyak. Ya, berketan. Saya doa. Coba berdoa supaya nanti malam bisa muncul. Padahal itu sudah ada di saya itu. Baru jam 9 kurang saya baru kirim ke kalian semua. Alhamdulillah juga komandannya juga hebat semua. Amin. Hari ini
saya tanya kepada jenengan semua, mas-mas sama mbak-mbak, untuk perkuliahannya gimana? Ada kendalanya? Tidak ada ya? Lancar? Alhamdulillah. Sebagian ada yang mengikuti, sebagian tidak ya. Saya sebagai koordinator, saya berharap ya, karena ini adalah kesempatan kalian. Karena banyak koordinator itu semuanya banyak yang mengeluh. Karena kenapa? Karena yang di Sumber Jambi itu lolos semuanya. Mungkin bisa tanya ke Pak Andi. Ada beberapa koordinator yang jumlahnya yang kemarin saya juga sempat tanya. Ada 80 mahasiswa yang cuma hanya dipanggil 2. Ada 100 juga yang dipanggil 7. Ada teman saya itu kemarin 70 yang dipanggil cuma 3. Bayangkan di Sumber Jambi 100%. Apa kita tidak bersyukur? Alhamdulillah. Betul, iya. Lembaga berapa jumlah? Kalau di Suren itu kalau dasarnya yang dipanggil 5. Dan jumlah? Dari 60 yang dipanggil. Dari 60 yang dipanggil 5. Yang di Nurul Iman juga ada. 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 Kalau kemarinnya itu ketemu saya yang kalau tidak salah dari berapa? Dari jumlah? Apa 20 lebih Pak? Nah ini jadikan referensi bahwa kita itu bukan main-main untuk membantu dengan semua. Jadi alhamdulillah itu saya bersyukur sesuai dengan awal waktu kemarin waktu sosialisasi awal, saya memang betul-betul memperjuangkan jenengan orang-orang kecil atau orang-orang pinggiran yang inginnya untuk berminat untuk berkuliah tapi tidak mampu untuk sedikit untuk membayar SPP-nya. Nah sekarang SPP-nya berapa UKT-nya? 4 juta kan ya? Ya. 4 juta. Bayangkan kalau kita mau membayar secara utuh 4 juta. Kalau bayar sendiri. Iya. Bayangkan begitu beratnya orang tua untuk membayar SPP. Ditambah dengan lagi juga kita dapat uang hidup sebesar 4 juta. Banyak kan? Banyak ya. Banyak alhamdulillah. Maka kita harus betul-betul patut bersyukur. Kita ada orang yang bisa menjembatani ke universitas yang ada di Jember. Salah satunya yang memang kemarin tidak muncul itu adalah Bapak Febrian. Ini adalah Bapak Febrian Wibowo Sakti. Ini adalah dia seperti apa? Gajah Mada. Dan perlu juga saya sampaikan ya, saya bersyukur sekali karena mengikuti perkuliahan dengan sesama. Saya titip itu jangan disia-siakan perkuliahan ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Supaya siapa tahu nanti bisa ditularkan ilmunya selama masih kuliah sampai selesai, bisa juga ilmu itu ditularkan kepada siswa-siswa karena kalian sudah sebentar lagi juga satu sudah sebagai mahasiswa, yang kedua mungkin 3-4 tahun lagi akan jadi wisuda jadi S1 dan dan kalian sudah mempunyai hak untuk bisa mengajar di tingkat SD dan di SMA. Ya, jadi kita itu harus betul-betul disyukuri, ilmunya betul-betul dimanfaatkan dan disalurkan kepada adik-adiknya atau ke orang lain. Terus kemarin juga kami dipanggil sama koordinator sama rektor bahwa perkuliahan ini memang sejak awal kita ada MOU kontrak kerja itu adalah pelaksanaannya dilaksanakan di Sumber Jambi di Mambaulun ya. Di Mambaulun. Jadi pelaksanaannya itu di Anis. Kami awalnya sudah ada kerjasama bahwa di situ adalah ada MOU yang sudah taken kontrak dengan rektornya. Pelaksanaannya itu akan dilaksanakan di Darul Ulum. Dan sementara itu masih daring ya. Karena memang tidak diperbolehkan. Kalau di tingkat dinas di SD maupun SMP SMA itu tidak diperbolehkan. Kecuali mungkin di Darul Ulum ya. Pinggiran ya masih bisa tatap muka. Kalau SMK-nya Pak ini sudah tatap muka. Sudah tatap muka. Tetapi kalau yang di SD itu masih tidak ya, masih daring. Jadi tidak dilaksanakan tatap muka. Nah, tentunya mungkin juga di perkuliahan ini dalam semester 1 itu pun juga tidak akan dilaksanakan tatap muka. Mungkin cuma hanya beberapa saja yang offline saja, cuma hanya 1 jam mungkin 2 jam.
Tidak semuanya mata kuliah itu offline atau tatap muka. Ya. Ya mungkin ada beberapa sebagian yang offline. Nah, untuk itu yang sekarang ini pelaksanaannya tetap di jalur ulum, cuman menggunakan daring, masih tetap daring. Nah, dalam MOU tersebut bahwa kami itu diberi wewenang untuk melaksanakan di sini. Secara otomatis semuanya itu administrasi kita yang bayar, termasuk dosen nanti itu yang hadir di sini, transportnya juga, semuanya itu yang nanggung itu Darul Ulum, koordinator, ya. Apakah berapa nilainya jumlah transportnya? Ya nanti kita rinci bersama. Nah, dalam hal ini saya hadir di sini ini adalah cuma hanya sekedar untuk musyawarah. Ya. Tidak saya menekan ke jenengan sepantasnya dan selayaknya. Nanti itu misalkan nanti dosennya itu gajinya berapa per bulannya, kalau nanti 6 bulan 1 semester itu berapa, kita rinci bersama. Sehingga saya tidak terkesan diktator bahwa saya harus menekan kalian, karena itu uangnya nanti dimakan saya dan teman-teman. Nanti kita gaji bersama. Satu itu adalah gaji dosen plus transport juga monitoring. Monitoring itu dalam 1 bulannya 1 kali, dan itu ada uang transport sekitar 500 uang monitoringnya dalam 1 bulan. Kalau misalkan ada 6 bulan berapa? 3 juta. Kalau ada 2 prodi 6 juta. Ya, itu gambaran awal. Terus kalau misalkan nanti dosennya itu setiap hadir, satu kali tatap muka itu 1 kali hadir 2 tatap muka 90 menit. Berarti 3 jam. 3 jam ya? Ya. 3 jam. Nah, itu gajinya dalam 1 semester itu kurang lebihnya 1,5 juta. 6 bulan. 6 bulan. Kalau misalkan nanti itu dosennya 10, berapa? 15 juta. Kalau 2 prodi? 30. Jangan melihat besarannya ya, jangan melihat besarnya. Nanti akan jadi ringan kalau kita bekerja sama. Kalau melihat dari di situ, kalian itu besar Pak. Tapi tidak kita bayangkan besar sekali. Nah, kita rinci bersama. Itu yang gaji dosen, terus plus dengan monitoring. Tadi apa lagi? Transport. Ya, ada 3 yang masuk. Tadi 6 juta sama 30 juta. Berapa? 36. Terus nanti yang ketiga atau yang seterusnya itu adalah kegiatan UKM. UKM-nya nanti itu akan dilaksanakan di Darul Ulum. Ya. Jadi tidak ada, kalaupun ke pusat tidak ada masalah. Tetapi nanti akan saya optimalkan di sini. Karena apa? Karena nanti juga di 2022 untuk ajaran mahasiswa baru, kalianlah yang nanti akan membimbing mahasiswa baru, ya, termasuk ospeknya kalian yang juga untuk mengkondisikan nanti berapa banyak uangnya nanti yang harus dikeluarkan, tinggal saya siapa nanti sebagai ketua UKM-nya dan ke mahasiswanya. Jadi sekalian saya juga menunjuk kepada beliau-beliau yang ada di depan, saya tunjuk siapakah yang jadi kemahasiswaan dan UKM, siapa yang juga saya tunjuk sebagai administrasi TU dan bendaharanya, nanti juga saya sampaikan. Itu yang selanjutnya ya, berarti UKT ya. UKT-nya itu UKM-nya. UKM-nya nanti kita kondisional, apakah nanti kita buat dalam 1 semester itu 5 juta. Kalau 5 juta berapa? 41 juta. Ya. Terus selain daripada itu administrasi prodi yang dimaksud dengan administrasi prodi begini. Tadi sudah disindir oleh Ustadz Siri bahwa untuk mengangkat nilai supaya nanti tidak dianggap
nilai tidak jatuh dan itu nanti di backlist nilai kalian, kalau misalkan IPK-nya itu di bawah 30, maka secara otomatis nanti kalian tidak akan melanjutkan ketikanya. Nah, dengan adanya administrasi prodi, maka kami juga akan melalui, ya, sehingga kami dikasih wewenang penuh dalam pengelolaan, baik itu maupun nilai, maupun kelulusan, maupun kegiatan yang ada di universitas, kami juga diprioritaskan. Nah, kalau misalkan lobby-lobbynya, tentu kita harus menggunakan lobby. Kita tidak bisa, kita harus, Pak, saya minta bantuannya untuk misalkan ini dinaikkan, misalkan. Tentunya kita juga lobby. Itu nanti kondisional. Kalau misalkan nanti kalau dari ekonomi itu adalah 10 dosen, terus dari PG PAUD 10 dosen, berarti jumlahnya berapa? 20. Seandainya dikasih 500-an, itu berapa? 10 juta. 10 juta. 500 dalam 6 bulan. Kalau misalkan di 250, 10. Apa 5 juta? 5 juta. 5 juta. Dalam satu dosen, satu semester 6 bulan, mau nggak kira-kira dikasih 250 untuk 50 mahasiswa? Mau ya? Saya usahakan mau. Saya berusaha, saya berjuangkan supaya nilai itu adalah bisa dinaikkan. Anggaplah 5 juta. Berapa juta? 46 ya. Terus kita yang di depan ini mau digaji berapa? Seandainya kalau saya menargetkan Ustadz Siri, terus Pak Yai, atau mungkin saya juga, atau mungkin juga Pak Firdian, satu semester itu 1.500.000. 1.500.000. Kalau ada 6 orang berapa? 9 juta. 1.500.000. 1.500.000 kalau dibagi 6 per bulannya kira-kira berapa? 1.500.000 dibagi 6 kalau dirinci 1 bulannya 250. Maukah Pak Andi digaji 1 bulan 250? Ustadz sini mau? Seikhlasnya. Tetapi saya berusaha biarpun 250, yang penting manfaat. Saya tetapkan biarpun ini adalah 250. Siap ya Pak Andi ya? Digaji 250 Pak Andi ya? Tidak ada masalah. Yang penting perkuliahan kalian lanjut. Jadi 1 semester gaji koordinator yang berjuang mulai awal, kita mendata administrasi. Saya tahu beliau-beliaunya adalah pejuang. Bagi saya, pejuang juga untuk kalian. Yang mulai pertama kita masukkan ke KIP-nya, terus juga mengantarkan kepada MOU ke kampus, juga rekeningnya, adapun juga yang bermasalah KTP-nya, siapa yang memperjuangkan? Kalau beliau-beliau yang ada di depan ini. Beliau ikhlas digaji cuma hanya 1 bulan 250. Tidak masuk akal. Tapi saya berusaha biar saya yang nanti mencoba bagaimana beliau yang masuk. Itu berapa juga dari tadi. Kalau misalkan gajinya dosen koordinator itu cuma hanya 1 juta, berapa kira-kira? Ada yang nyatet? Ada yang nyatet? 55. Ya. Nah, poin yang berikutnya kita nemeng di pondok pesantren di dalam ulum. Artinya kita perkuliahan itu dilaksanakan di pondok pesantren. Kira-kira kalian mau nggak dilihat
kamu belajar di pondok pesantren terus tidak memberikan kontribusi kepada Pak Kiai, gedungnya pun juga tidak nyewa, fasilitas juga tidak ada, kursinya juga disiapkan. Nah ini juga dipikirkan kepada Pak Kiai. Kira-kira mungkin apakah nanti itu dibuat 1 tahun, apakah dibuat 1 semester kita memberikan kontribusi kepada Pak Kiai untuk sewa gedungnya. Kalau misalkan sewa gedungnya misalkan nanti itu dibuat 1 tahun ya, dibuat 1 tahun 5 juta kira-kira 1 tahun, berarti 1 tahunnya berapa Pak? 500 1 tahunnya. Kita sewa gedung ini. Kalau misalkan 5 juta berapa totalnya? Hitung mentah ya. Kita nanti komplainnya setelah pemaparan ini selesai. Berapa jumlahnya? 60 pas. Ya. Oke. Anggap itu dulu. Nah, bagaimana anggaran itu kita bisa mencapai 60? Itu adalah kita tentunya akan kembali pada kalian. Kepada mbak-mbak sama mas-mas, kalau itu adalah kembali ke jenengan, bagaimana caranya? Nah, kemarin saya menghitung-hitung itu, kalau saya lihat di kalkulator jumlah semuanya 60. Bahkan kalau ada ada satu lagi yang belum saya sampaikan. Tur Jember, Surabaya, Jogja, Jakarta. Tulis itu programnya. Ada tur Jember, Surabaya, Jogja, Jakarta. Itu nanti akan dilaksanakan mungkin di semester 4 dan semester 5 ya, karena kalau sudah di semester 3 untuk uang hidupnya itu adalah totalnya penuh untuk kalian. Karena yang untuk semester 1 dan semester 2 itu masih ada kontribusi di pihak kampus, kalau nggak salah ospek pendaftaran 1,5, uang pengembangan 2 juta, maka kalian itu menerima 1,3 juta. Memang awalnya dulu kemarin waktu kita sosialisasi untuk semester 1, semester 2 kita memang sedikit kita dapat sesuatu, tapi saya juga tahu dengan tidak semuanya saya tarik ya. Saya paham kalian juga butuh, mungkin nanti sisanya itu dibuat beli kerupuk atau beli makanan terserah kalian. Dan kita nariknya, kita komplain setelah ini baru dengan kasih masukan, atau kalau memang tidak setuju silakan. Itu per mahasiswa dalam 1 bulan, gimana kalau saya minta bantuan subsidi ini 200.000 rupiah. 1 bulannya cuma hanya diminta 200. Halo? Ya. Gimana kalau satu bulannya saya 200? Itu sudah cukup lingkup daripada program yang tadi sudah saya sampaikan, termasuk tur Jember, Surabaya, Jogja, Jakarta. Cukup nggak kamu berangkat dari sini ke Jakarta 200.000? Cukup. Tapi saya insya Allah siap untuk memberangkatkan kalian Jember ke Jakarta. Apa mungkin kurang jauh Pak? Kemana misalkan? Singapura. Misalkan. Kalau saya punya ide Pak. Thailand. Kalau Dina Pak. Boleh. Cukup 200 saja Bu. Iya, tapi jalan kaki. Nah, mungkin itu ya gambaran kecilnya saja. Jadi 200 itu ayo kita berpikirkan bersama. Ini adalah tidak mutlak. Pak keberatan Pak. Gimana keberatannya? Mungkin saya tambah 300 Pak. Iya. Saya bersyukur kalau misalkan nanti ada yang usul seperti itu. Tambah lagi nanti 500 Pak. Iya, bisa jadi kalau misalkan anak-anak beliau ini adalah prihatin terhadap kita semuanya. Karena proses perjalanan kalian untuk masuk IKIP-nya itu tidak mudah ya, tidak mudah. Karena yang di pertengahan di Oktober itu, terus terang saja, saya sempat bertengkar sama beliau. Saya tidak tahu, karena di bulan Agustus itu data kita blank semuanya yang 31, kecuali yang 19. Bertengkar keras dengan beliau karena tidak dikawal. Sampai hari Kamisnya itu bertengkar, hari Jumat itu diselesaikan.
hari Sabtu data beliaunya langsung ngebel ke pusat, terus diverifikasi lagi, data harus masuk lagi hari Sabtu. Jadi ada hikmahnya saya bertengkar sama beliau. Andai kata saya tidak bertengkar, karena dia yang bertanggung jawab untuk mengangkat ke pusat. Sedangkan saya bertanggung jawab kepada kalian. Waktu sosialisasi pertama, saya bertanggung jawab semuanya akan tercover untuk masuk ke KIPK-nya. Betul? Betul. Bagaimana andai kata saya setelah saya menyampaikan terus ada 31 anak yang tidak masuk, saya capat. Saya punya hutang kepada dia, bukan uang, tapi hutang dan juga berat. Sehingga jurus-jurus apapun saya lakukan. Sehingga alhamdulillah jurus bertengkar di situ sangat berat. Akhirnya juga ada hikmahnya, alhamdulillah juga masuk. Termasuk yang kalau boleh saya ceritakan sedikit ya. Di Mambaul Ulum ada 4 koordinator, ada 5 koordinator, ada 5. Semuanya itu saya juga Pak Ferdian, ada juga Rahafan, Pak Yainya di sini, masuk dalam koordinator mahasiswa maupun dalam koordinator khusus. Di antaranya yang 5 itu ada yang keluar karena gap sama koordinator, karena tidak masuk. Satunya juga keluar, satunya juga keluar. Termasuk Bapak Ferdian ini di grup Mambaul Ulum juga keluar karena dia juga bertengkar. Ya, nah. Alhamdulillah juga yang di sini karena sudah tidak dibentuk koordinatornya cuma saya tidak bertengkar sama Pak Andi, saya juga tidak bertengkar sama Ustadz Sibil. Karena yang mengakses ke pusat beliau dan saya, alhamdulillah juga hari ini pun juga goal dan 100% sudah masuk semuanya. Ya. Nah, untuk awal atau mungkin ada teman-teman atau mbak-mbak sama mas-mas ini yang kurang puas benar. Ini ya, bisa kita musyawarah, kita sharing bersama. Kalau misalkan saya itu menekan seperti yang ada di Indo, kamu bayar 1,5 juta, kamu bayar 2 juta, berarti saya kan diktator. Saya tidak perlu musyawarah dengan kalian. Coba bayangkan kalau kalian misalkan sekolah di SMK kemarin berapa SPP-nya? Berapa Pak? Gratis. Kalau misalkan di kota ya, di MI saja itu ada yang bayar itu 300 per siswa di Alpodin. Itu 1 bulannya. Di SMP-nya, di SMA-nya juga begitu. Rata-rata kalau di SMK-nya itu adalah 100 ke atas. Tetapi kalau di mahasiswa sini cuma hanya 200, kira-kira berat enggak? Nah, kita cari bersama. Enggak. Mungkin saya lempar dulu. Kalau saya misalkan sudah Pak Ustadz semuanya ditarik 200 saja sudah. Bagaimana? Apa yang saya berikan? Misalkan nanti saya makan secara pribadi, dimakan dari koordinator ini kalau dengan tidak ikhlas. Jadi saya tidak mau seperti itu. Makanya saya musyawarah. Apa-apa yang sekiranya nanti pengeluaran itu, saya tidak seperti orang-orang yang otodidak yang sekiranya oleh koordinator atau tim. Kalau SPP dari SMA 100, bayar gedungnya 500, saya tidak seperti itu. Makanya hari ini pertemuan ini sangat penting sekali bagi saya dan jenengan supaya nanti perjalanan